guys, balik lagi dengan Google Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan melakukan figures pre-order roundup. Ini yang episode kedua. Dan untuk figur-figur yang pre-order saya di-announce di Agustus yang week ketiga dan keempat. Jadi ini adalah lanjutan dari yang episode sebelumnya. Dan mungkin saya akan bikin video ini secara reguler ya. Dan untuk jika kalian mau tahu tipe-tipe figur-figur apa aja dan general guideline dari video ini, cek episode pertama, videonya ada di link di atas. Semua link ke figurnya ada di description. Turn on CC for English subtitle. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk enjoy videonya. Mudah-mudahan kalian suka ya. Let's go. Yang pertama, kita lihat Figma Lady Maria of the Astral Clock Tower DX Edition. Lady Maria ini adalah salah satu boss dari game Bloodborne yang dari DLC-nya yaitu The Old Hunters Edition. Dan ini adalah salah satu game favorit saya, bisa dibilang mungkin top 5 game favorit saya untuk Bloodborne. Dan untuk DX Edition-nya, kalian dapat scabbard-nya dan dapat kursi dan posisi duduk dari Lady Maria. Jadi jika kalian suka Bloodborne, jadi saya rekomen sekali dapat DX Edition-nya. Kalian bisa recreate iconic pose ya dari Lady Maria ketika kalian pertama kali ketemu dia pas mau mulai boss battle-nya. Dan ini menurut saya keren banget. Saya juga sudah PO, nanti saya akan unboxing dan review ketika sudah nyampe. Yang kedua, kita lihat Figma Ryza Stout, atau saya sebutnya Ryza. Ini dari game Atelier Ryza yang pertama, yang walaupun jujur aja saya belum tamat, tapi saya sudah main lumayan jauh, dan saya suka sekali dengan karakternya si Ryza ini. Dia ini alchemist, dan walaupun saya pernah bilang di preview figur Figma-nya, saya berharap ada cauldron, tapi parts-parts yang dapat sangat bagus ya. Kalian bisa lihat, ini semua parts yang dipakai dalam adventure dia dalam ngumpulin ini ya, items ya. Jadi menurut saya, dari parts yang didapat aja, ini udah keren banget figurnya si Ryza ini. Dan jika kalian suka dengan gamenya, ini recommended banget. Dan ini juga sudah saya PO ya. Lalu, Figma lagi, kita lihat Figma Rider 2.0, karena ada yang versi pertamanya. Rider ini dari Fate Stay Night ya. Dan ini menurut saya keren banget. Dan walaupun Rider mungkin bukan servant favorit saya di sini, tapi menurut saya Rider ini karakter desainnya bagus dan saya suka ya dengan Fate series. Dan saya decide untuk ini juga ya, PO si Figma Rider ini. Dan chainnya ada dua macam, ada yang loose sama ada yang udah ke shape itu. Menurut saya itu oke ya. Dan dari so far dari preview pictures-nya, sculptingnya juga menurut saya udah bagus. Ini juga Figma Rider ini juga saya sudah PO. Nanti kita tunggu aja, pas datang saya akan unboxing dan review. Yang berikutnya ada dua Nendoroid dari film Batman yang 1989, yaitu The Joker dan Batman-nya sendiri. Jokernya ini yang Jack Nicholson dan Batman-nya ini yang Michael Keaton. Ini salah satu film Batman favorit saya, dan jujur aja Nendoroid Jokernya ini menurut saya lucu dan keren banget ya. Jadi ini menurut saya jika kalian suka Joker, ini lumayan must have ya, karena yang Jack Nicholson menurut saya lumayan ikonik. Dan menurut saya bajunya sangat mirip dengan baju dia di komik, dan ini menurut saya bagus ya untuk Nendoroidnya. Jadi keep a lookout for this Nendoroid ya jika kalian suka Batman, terutama jika kalian suka filmnya Batman yang 1989 ini. Dan ini untuk Batman-nya sendiri, saya mau bilang dia keren ya, tapi mukanya lumayan imut dan lucu di sini. Dan Batman-nya menurut saya juga bagus, tapi yang bikin bagus ini bukan karena sculpting, bukan karena gadgetnya, tapi karena dia dapat Batmobile. Ini menurut saya bagus banget untuk Batmobile-nya, dan ini menurut saya jadi benar-benar daya tarik ya. Jadi kalian kalau suka film ini boleh consider Nendoroid ini. Lalu yang berikutnya dari Fate series lagi, ini adalah Papa Parrot Saber Alter. Jadi ini bisa dibilang dari film Heaven's Feel ya, yang tiga-tiganya sudah tayang sekarang di Netflix, kalian boleh nonton. Dan Saber Alter ini salah satu karakter desain dari anime, karakter yang saya sangat suka, terutama karena warnanya dan overall look dari karakternya. Jadi walaupun di sini nggak ada pedang Excalibur-nya, tapi menurut saya posenya si Papa Parrot Saber Alter ini udah cukup bagus. Dan kelihatannya dari preview pictures-nya, sculptingnya juga bagus. Jadi ini menurut saya oke banget, terutama jika kalian fans dari Fate series ya. Lalu kita lanjut ke Papa Parrot lagi, yaitu si Eren Yeager.
ini dari Attack on Titan. Dan jika kalian bingung kenapa Eren-nya seperti ini, karena ini Eren looks-nya dari latest season ya, atau the final season. Jadi jika kalian belum nonton, mungkin kalian akan bingung kenapa Eren-nya seperti ini. Tapi jujur aja, ini Eren-nya walaupun sculpting muka jelek kayak apapun, saya akan tetap pre-order karena di sini menurut saya ya posenya keren banget. Dan ini overall jika kalian suka Attack on Titan, ini dan juga ada pop-up parrot Eren yang jadi Titan ya, yang udah Titan form, itu dua-duanya keren. Kalian boleh lihat dua-dua ini ya. Lalu yang berikutnya kita ke Fate. Itu adalah 1/7 scale figure Kasumi Yoshizawa, dan dia ini adalah karakter dari Persona 5 Royal. Dan Kasumi ini adalah salah satu karakter favorit saya juga, yang ini adalah karakter baru yang diintroduce di Persona 5 Royal. Tapi jujur aja, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena ini banyak spoiler tentang karakter ini. Tapi jika kalian sudah main gamenya, kalian pasti ngerti kenapa pose yang dipilih untuk scale figure ini menurut saya cocok banget dengan karakter dia di game ya. Dan posenya juga keren. Ini saya belum PO tapi mungkin saya consider ya. Ini menurut saya oke. Kalian boleh consider ini jika kalian mau scale figure-nya dari game Persona. Yang berikutnya, ini 1/7 scale figure lagi. Ini dari Laidback Camp atau Eurocamp, yaitu si Chiaki Ogaki dari Wing. Jadi dari Wing ini juga sebelumnya udah ada si Aoi Inoyama dan juga ada si Rinshima ya untuk scale figure-nya. Dan so far dari semua yang saya lihat, sculpting-nya dan painting-nya itu bagus banget untuk scale figure-nya dari Wing ya untuk Eurocamp. Jadi ini saya tertarik banget. Dan di sini posenya si Chiaki Ogaki pun menurut saya juga oke ya. Dan ada tambahan ada lock-nya itu dengan firewood-nya itu. Jadi overall ini menurut saya oke ya untuk scale figure-nya si Chiaki Ogaki. Lalu yang berikutnya ada dua artifacts C, Yami Yugi dan Seto Kaiba. Ini dari Yu-Gi-Oh yang Duel with Destiny. Jadi ini salah satu bisa dibilang nostalgia ya, nggak cuma untuk anime aja, karena saya juga sering main untuk game cardnya ya. Dan jujur saya dulu punya dual disc-nya, tapi saya nggak tahu kemana karena dulu itu pas saya kecil banget. Dan Yu-Gi-Oh ini salah satu anime yang sering saya nonton, dan manganya pun saya baca ketika saya masih kecil ya. Jadi ini overall menurut saya menarik banget. Dan untuk artifacts ini Yami Yugi juga udah pernah ada sebelumnya. Tapi yang ini posenya bagus ya, dia lagi draw card. Jadi untuk si Yami Yugi ini menurut saya oke. Untuk Seto Kaiba sendiri, walaupun bisa dibilang posenya lebih plain ya dibandingin si Yami Yugi. Tapi overall dari dua figur artifacts Yu-Gi-Oh ini, sculpting dan paintingnya udah bagus ya. Karena saya sering bilang, saya benar-benar suka banget dengan line dan figur-figurnya dari artifacts C. Jadi jika kalian Yu-Gi-Oh fans, kalian boleh consider untuk pre-order dua figur ini. Oke, sampai sini aja untuk videonya. Gimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan video seperti ini? Saya akan coba bikin ini secara reguler ya. Dan untuk next video, saya akan tetap lanjut ke unboxing dan review untuk Nendoroid More Dress Up Coming of Age Ceremony yang Hakama dan Furisode. Ditunggu untuk next videonya. Dan untuk beberapa figur yang nggak sempat saya bahas, saya akan kasih lihat gambarnya setelah ini ya. Jadi kalian jangan close videonya dulu. Thank you for watching. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye-bye.
Bye.